Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang panjatkan puji, sinaran syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala wirehna dinten ayeuna urang tiasa riung mungkulung dina raraga kuliah sastra dalam pembelajaran sejarah. Dinten ayeuna urang baris ngupingkeun presentasi PPT ti mahasiswa anu baris ngaguar judul sewang-sewangan. Sate acana di ngawitan presentasi mangga orang sami-sami ngalafadzkeun basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga supados teu nyangkolong kana waktos orang pasihan kesempatan ka Asep J. Setiadi kangge presentasi 5 menit. Mangga ngawitan ti ayeuna. Oke, baik. Terima kasih. Bapak, sebelumnya saya izin off cam ya Pak, karena di sini sedang hujan besar juga, ditakutkan kendala jaringan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Asep Japar Setiadi dengan NIM 1906719 akan membahas mengenai materi yang saya angkat pada mata kuliah sastra dalam pembelajaran sejarah ini. Nah, dalam pembahasan yang saya angkat ini diambil dari salah satu cerita pendek atau cerpen yang dimuat dalam buku karya Idrus yang berjudul Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Nah, cerita pendek yang saya ambil ini berjudul Hai Ho. Sehingga saya merancang sebuah judul pembahasan, yaitu menguak siasat Jepang kepada rakyat Indonesia dalam cerpen Hai Ho karya Idrus. Nah, dalam cerpen Hai Ho ini menguat sebuah isi yang menceritakan seorang juru tulis yang bernama Kartono yang senang keterima menjadi seorang Hai Ho dan meminta kepada kepala kantornya untuk membuat sebuah surat penghargaan kepada dirinya menggunakan bahasa Nippon atau bahasa Jepang. Karena bahwasannya surat penghargaan menggunakan bahasa Nippon atau bahasa Jepang ini akan mudah mendapatkan pekerjaan. Akan tetapi respon dari kepala kantor tersebut sangat marah gitu ya terhadap perkataan dari Kartono ini, karena menganggap bahwasannya hal tersebut merupakan sebuah siasat Jepang kepada rakyat Indonesia. Pada isi cerpen ini juga menguat sebuah hal, yaitu menjadi seorang Hai Ho merupakan jasa yang mulia dan ikut serta membela tanah air. Tanah air yang dimaksud dalam cerpen ini ialah tanah air Jepang, bukan tanah air Indonesia. Sehingga siasat Jepang kepada rakyat Indonesia terkuak dari organisasi militer Hai Ho ini. Dari isi cerita pendek tersebut, bahwasannya terdapat dua siasat Jepang. Yang pertama, surat penghargaan yang bertuliskan Nippon atau bertuliskan Jepang ini akan mudah mendapatkan pekerjaan. Akan tetapi realitanya tidak begitu. Yang kedua, Hai Ho bukan untuk membela Indonesia, melainkan menjadi pejuang Jepang. Dan cerita pendek ini bisa menjadi sebuah bahan referensi maupun materi pada kelas 11 sejarah wajib semester genap, yaitu selaras dengan KD 3.5, yaitu menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia. Nah, bisa ditempatkan kepada materi respon bangsa Indonesia terhadap pendudukan Jepang maupun materi organisasi bentukan Jepang, organisasi militer, yaitu yang di dalamnya ada organisasi Hai Ho. Karena dalam buku pelajaran sejarah kelas 11 juga
sedikit menjelaskan mengenai siasat Jepang, maka cerita pendek ini menjadi referensi buat peserta didik, buat memahami dan mengetahui lebih lanjut mengenai siasat Jepang terhadap rakyat Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun pembahasan. Wallahum muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga atur nuhun Asep Jestiadi. Kalajengna mangga Dania Ramadan sami waktosna 5 menit presentasi di ayeuna mangga. Ya, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Mangga teraskeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dania Ramadan dengan NIM 1902188 yang pada hari ini akan memberikan presentasi dengan judul Potret Pahit Getir Tuan Rumah dalam cerpen berjudul Jawa Baru ciptaan Idrus. Cerpen Jawa Baru ini merupakan salah satu dari 12 cerpen yang ada pada buku dari Ave Maria ke Jalan Lain Roma. Cerpen Jawa Baru dapat membantu memberikan pandangan baru untuk mata pelajaran sejarah Indonesia, materi masa pendudukan Jepang di Indonesia. Bersetting di Pulau Jawa, kata baru dalam judulnya ini merujuk pada suatu kepemilikan. Jawa yang dulu dalam pemerintahan koloni Belanda sudah tidak ada dan berganti menjadi Jawa Baru dengan pemilik baru yakni Jepang. Secara keseluruhan, cerpen ini mengisahkan kondisi Pulau Jawa sebelum kemerdekaan dan masih dalam kuasa tirani Jepang. Pemindahan kekuasaan dari tangan Belanda ke Jepang tidak membuat rakyat Indonesia menemui kebahagiaan, justru semakin menemukan kesengsaraan. Cerpen ini berisikan realita kehidupan pribumi di Jawa, seperti yang digambarkan oleh Idrus. Rakyat Jawa mengalami kelaparan dan kemiskinan. Seperti dalam kutipannya, beras susah, setiap orang hanya dapat 1/5 liter sehari, tetapi orang-orang Nippon mendapat 5 liter sehari. Kelebihan berasnya diberikannya kepada babu dan jongosnya. Babu-babu ini betul-betul makmur, tapi kemakmuran itu harus dibelinya dengan gadisnya. Jika tuan Nipponnya sudah bosan kepadanya, mereka mati kelaparan. Kutipan ini diambil dari halaman 83 sampai 84. Dari kutipan tersebut memang menggambarkan kenyataan rakyat Jawa yang saat itu rakyat Jawa wajib melakukan stor padi sekitar 20% dari hasil panen. Setoran wajib dan eksploitasi terjadi disebabkan karena Perang Dunia II antara Jepang dengan Sekutu. Demi kelancaran perang, tidak hanya menargetkan minyak bumi, Jepang juga menargetkan hasil bumi yang nantinya akan dikirim semua ke Jepang untuk menghidupi tentara serta rakyatnya yang di sana. Rakyat Jepang bergelimbangan padi, sedangkan rakyat Jawa mati di lumbung sendiri. Di mata pemerintah Jepang, kondisi tersebut bukannya menggugah hati nuraninya gitu. Namun justru mereka menganggap hal tersebut adalah bentuk dari sikap empati dan ketulusan rakyat Indonesia yang rela berkorban untuk membantu Jepang melawan Sekutu. Padahal rakyat saja sudah kehilangan asa dan lelah karena tidak dapat melakukan apa-apa. Jawa Hokokai sebagai organisasi resmi pemerintahan bahkan tidak acuh terhadap fenomena kemiskinan dan kelaparan yang dialami oleh rakyat Jawa. Dapat dilihat dari kutipan cerpen halaman 84 yang berbunyi, mereka mengemukakan kesusahan hidup rakyat. Kata setiap pembicara, pengurus Jawa Hokokai harus diubah. Mereka terlalu sedikit mengetahui keadaan rakyat. Beberapa orang di belakang tertawa dan berbisik-bisik. Katanya, ya bagaimana akan mengetahui keadaan rakyat kalau perut sudah gendut oleh nasi berbal-bal. Hal-hal yang dikemukakan oleh orang-orang yang kemarin itu tidak ada gunanya. Tidak mengefek sama sekali gitu. Kehidupan susah di mana-mana, orang mengeluh, tetapi tidak seorang pun yang berani berbicara. Ironisnya, keadaan masyarakat Jawa saat itu dapat tergambar dari kutipan penutup dari cerpen Jawa Baru karya Idrus yang berbunyi, kehidupan susah terjadi di Jakarta, Surabaya, Pleret, dan di seluruh Pulau Jawa.
Semua orang menengadahkan tangan ke langit, meminta rezeki dari Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti Tuhan lupa memberi mereka rezeki. Setiap tahun padi menguning juga, beras digiling juga. Tuhankah yang salah? Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Dania Ramadan. Salajengna Kiki R. Pauji, mangga ngawitan ti ayeuna 5 menit presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu topik makalah saya ya mengenai potret kekejaman tentara Jepang terhadap kaum perempuan di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945 yang berdasarkan pada kajian novel Perawan Remaja dalam Cengkraman Militer gitu, karya Pramudia Anantatur. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai novel ini gitu ya, seperti yang kita ketahui bahwa kedatangan Jepang ke Indonesia itu pada dasarnya memang tidak mengubah nasib rakyat Indonesia kepada yang lebih baik lagi gitu. Walaupun sebenarnya kita juga harus mengakui gitu bahwa memang ada dampak positif tersendiri gitu ya dari pendudukan Jepang. Nah, salah satu penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia ketika Jepang memasuki wilayah Indonesia saat itu adalah sikap diskriminatif dan juga eksploitatif yang diterapkan oleh Jepang terhadap aspek sumber daya manusia dan juga sumber daya alam gitu. Kenapa? Karena Jepang itu mencoba untuk mengeksploitasi sumber daya alam dan juga manusia untuk kepentingan perang Jepang itu tersendiri. Nah, dalam menerapkan kebijakan eksploitatifnya itu Jepang itu berdasarkan pada kebijakan serba tiga gitu. Kalau misalkan dalam bahasa Jepangnya itu kita mengenal dengan Sankou Sakusen gitu, yaitu meliputi jarah semua, bunuh semua, bakar semua gitu. Artinya ketika ada pemberontakan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia ya udah gitu, jarah semua, bakar semua dan bunuh semua. Nah, salah satu bentuk penjarahan yang dilakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang di sini yaitu terhadap kaum wanita lokal gitu, di mana pemerintah pendudukan Jepang itu menggunakan kaum wanita lokal dalam hal ini dalam apa ya, kalau misalkan dalam istilah novel Pramudia itu para perawan remaja gitu untuk dijadikan sebagai budak seks. Nah, kekaisaran Jepang menggunakan istilah Yugun Ianpu gitu kepada wanita-wanita yang berada dalam sistem tersebut. Nah, ada beberapa alasan sebenarnya kenapa pada akhirnya pemerintah Jepang itu melakukan sistem yang demikian gitu ya, atau perbudakan seks. Yang pertama itu untuk mengurangi pemerkosaan secara massal terhadap wanita lokal. Yang kedua itu untuk mengurangi penyakit kelamin terhadap tentara Jepang dan untuk menjaga kerahasiaan militer gitu. Tapi pada dasarnya tetap saja gitu, walaupun sudah tersistematis perbudakan seks itu, tetap saja gitu pemerintah tentara militer Jepang itu ketika memasuki satu desa ataupun daerah, mereka tuh tetap ada apa ya, melakukan unsur pemerkosaan. Makanya ketika warga yang mempunyai perawan remaja, ketika ada tentara Jepang masuk ke daerahnya itu menyembunyikan gitu para perawannya itu di lumbung padi, kalau misalkan di buku yang saya baca gitu ya, untuk menghindari tadi tindak pemerkosaan dari Jepang itu. Nah, berkaitan dengan novel yang akan saya kaji di sini dijelaskan gitu bahwa dalam novel ini tuh ada beberapa praktik yang menunjukkan bahwa Jepang tuh memang kejam gitu terhadap kaum perempuan. Seperti halnya misalkan untuk mendapatkan perempuan-perempuan ini, Jepang itu mengiming-imingi gitu bahwa mereka itu akan disekolahkan ke Tokyo dan juga Sananto atau Singapura gitu. Padahal dalam beberapa buku literatur disebutkan bahwa Jepang itu tidak pernah mempunyai program yang demikian gitu, dan tidak pernah tercantum dalam Osamu-serei atau undang-undang pemerintahan pendudukan Jepang gitu. Nah, wanita-wanita yang terperangkap oleh janji Jepang ini kemudian dikirimkan ke pos pertahanan Jepang gitu untuk tentara Jepang gitu. Nah, tapi sebelum mereka itu sampai di pos-pos tentara Jepang, mereka tuh sudah dipaksa dulu gitu, dipaksa untuk melayani para tentara Jepang ketika berada di atas kapal. Makanya banyak upaya untuk melarikan diri, bahkan bunuh diri gitu ya, yang digambarkan di novel ini karena tentara Jepang memaksa mereka untuk melayaninya gitu. Nah, mereka yang coba untuk melarikan diri ini kemudian disiksa gitu kan oleh tentara Jepang dengan cara dipukul, lalu disuruh melayani lagi gitu siklus dan seterusnya gitu. Nah, untuk memahami lebih jauh di sini saya akan mengambil kutipan gitu bagaimana dampak dari sistem Yugun Yanpu ini gitu ya terhadap psikologi dari
korbannya itu sendiri ketika Pram yang dalam hal ini tokoh aku mewawancarai salah satu tokohnya ketika dia berada di Pulau Buru gitu. Dia melihat ada seorang wanita yang sudah hampir tua dan dia bertanya, nampaknya kamu bukan berasal dari Jawa. Lalu wanita itu menjawab, ya saya memang bukan dari Jawa. Saya dulu akan meneruskan pelajaran ke Tokyo. Lah, terus kenapa bisa sampai di sini? Saya tidak tahu. Jepang mengirim saya ke sini setelah mereka puas dilayani oleh saya gitu. Kenapa kamu tidak mencoba untuk pulang ke Jawa saja? Kata tokoh aku dalam novel ini. Saya tidak mempunyai kekuatan untuk pulang ke Jawa karena saya malu dengan keadaan saya yang sekarang ini. Nah, itu mencerminkan bahwa memang secara psikologis dampak perbudakan seks terhadap wanita lokal itu memang sangat kompleks gitu ya. Nah, itu mungkin hasil kajian saya terhadap novel dan juga dikaitkan dengan fakta sejarah dari keberadaan perbudakan seks itu sendiri. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ditutup dengan doa. Wallahumma biqil aqwamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga atur nuhun Kiki R. Fauzi, anu salajengna pamungkas M. Fajrin Alarik. M. Fajrin mangga waktosna 5 menit oge. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajrin Alarik dengan NIM 190922. Izin ingin presentasikan hasil yang telah saya kaji mengenai novel yang berjudul Jugun Ianfu dengan judul presentasinya kali ini representasi perempuan dan perbudakan dalam novel Jugun Ianfu karya Enang S. Asura. Nah, setelah saya analisis di dalam novel tersebut, yang pertama yang saya dapatkan adalah mengenai representasi perempuan dan perbudakan dalam novel tersebut adalah marginalisasi perempuan yang masih terjadi pada tokoh utama di dalam novel tersebut ya, yaitu Miyako atau juga bisa disebut Lasmira sebagai tokoh utama, serta tokoh lainnya seperti Sakura dan Ayumi, yang mana perendahan derajat sebagai pelacur tidak dapat dihindari. Begitu. Bisa dilihat juga contohnya di dalam halaman 224. Di situ ada kalimat yang dilontarkan oleh salah satu tokoh juga ya, yang mana kutipannya berisi, padahal semestinya seperti yang sering diucapkan Cikada, kalian hanya perempuan pelayan. Jangan sesekali memiliki cinta, layani mereka dengan baik sebaik-baiknya memperlakukan pembeli. Lalu perempuan di dalam novel tersebut juga adalah mungkin bisa dibilang digambarkan sebagai sosok yang menjadi mungkin bunga-bunga bagi bangsa pada saat itu, begitu. Sehingga sering juga terjadi tindak asusila dari laki-laki seperti pemerkosaan, pernikahan di bawah umur, bahkan dijadikan seorang pelacur begitu ya. Nah, lalu juga di sana sangat kental jelas terlihat di dalam novel tersebut bahwa masih terdapat bisa dibilang stereotip atau pelabelan negatif dari masyarakat ya maupun diri sendiri terhadap sosok perempuan. Hal tersebut dialami juga oleh tokoh Miyako dan Ayumi ya. Mengingat di situ juga bagaimana dalam novel itu dijelaskan bahwa tokoh yang bernama Rose dijual oleh kepala desa kepada tentara Jepang, lalu Rose mengira akan dijadikan budak tentara Jepang, tapi dugaannya meleset begitu, malah dijadikan oleh budak seks seperti itu. Lalu ada kutipan juga di situ dalam novel tersebut, novel yang Jugun Ianfu ini di halaman 153 yang berbunyi, aku juga sangat sadar bila wanita itu kekayaan seorang laki-laki. Bagaimana kekayaan seorang laki-laki bisa disimpan di rumah dengan baik atau bahkan sebaiknya diperlakukan secara sembarangan. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih M. Fajrin Alarik. Oke, mahasiswa yang lain yang sudah mendengarkan presentasi tadi, silahkan dari sekarang membuat komentar singkat ditujukan kepada salah seorang presenter. Tidak usah menunggu Pak Esa dan saya selesai memberikan komentar. Hilap ngangge bahasa Sundanya. Janten mahasiswa nu sanes anu teu presentasi mangga ngawitan ngadamel komentar singkat kangge dikintun ke WhatsApp grup. Tekedah ngantosan
Pak Esa sareng simkuring pengse masihan komentar. Mangga Pak Esa bilih bade masihan komentar. Baik Bapak, terima kasih Pak Andi yang telah memperkenalkan saya untuk memberikan komentar pada perkuliahan hari ini. Mungkin ada beberapa masukan dan catatan kepada beberapa mahasiswa yang tampil pada hari ini. Yang pertama, mungkin ini untuk semua ya, bagi mahasiswa, jikalau kita ingin menganalisis terkait dengan sastra, baik itu novel, cerpen, dan lain sebagainya, ketika Anda membuat sebuah judul, hal yang harus Anda pahami adalah judul itu kan bisa didefinisikan sebagai kepala karangan atau kepala tulisan. Bisa menyimbolkan atau menyiratkan isi ataupun maksud yang terdapat dari cerpen atau buku tersebut gitu. Jadi ketika Anda sudah membuat sebuah judul, maka fokusnya itu harus muncul gitu. Fokusnya itu harus muncul. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, karena kita itu adalah pendidikan sejarah, jurusan pendidikan sejarah, maka Anda tidak bisa melepaskan diri dari itu, sehingga ketika Anda menganalisis novel ataupun cerpen, latar belakang itu harus selalu muncul, setting waktu itu harus selalu muncul gitu. Bapak menarik dari apa yang tadi disampaikan oleh Dania, bagaimana Dania ketika dia tampil, dia berusaha memunculkan latar belakang setting waktu, dia menjelaskan bahwasannya ini berbicara di satu wilayah yang dinamakan dengan Jawa, di sana juga dijelaskan waktu dan sebagainya. Nah, itu yang mungkin memang harus diperhatikan juga gitu. Baik, yang pertama mungkin Bapak ingin memberikan catatan kepada Asep Djapar. Tadi sudah menjelaskan dengan baik salah satu cerpen yang memang coba dianalisis. Tapi mungkin untuk Asep Djapar tadi sudah bagus, sudah menampilkan wajah Heiho. Bahkan yang menarik dari saudara Asep Djapar itu menampilkan bahwasannya apa yang dimaksudkan dari novel tersebut ketika kita berbicara tentang tanah air, itu adalah bukan tanah air kita, tapi sudut pandang itu adalah sudut pandang Jepang, tanah air dari Jepang itu sendiri. Jadi ketika berbicara tentang membela tanah air, artinya membela tanah air Jepang, bukan tanah air Indonesia itu sendiri. Ini yang berusaha ditampilkan oleh saudara Asep Djapar. Tapi mungkin yang bisa ditambahkan itu adalah mungkin bisa menampilkan juga sisi emosi yang muncul dari novel itu gitu. Karena keunggulan dari novel itu adalah ada sisi emosi yang bisa diambil sebagai sebuah pesan bagi kita sehingga kita bisa mengambil makna yang terkandung dari novel tersebut. Mungkin seperti itu Asep Djapar, tapi secara keseluruhan menurut Bapak sudah bagus dan sudah baik. Yang selanjutnya Bapak masuk ke apa yang dijelaskan oleh saudari Dania. Nah, untuk saudari Dania, mungkin dari apa yang dipresentasikan tadi, sudah menampilkan latar belakang setting, tempat, ataupun waktu yang terjadi, bahkan menjelaskan juga tentang filosofi penjelasan kata baru ya tadi oleh saudari Dania. Tapi yang paling menarik itu adalah bagaimana Dania itu menampilkan sebuah wajah, ataupun bisa membedakan antara yang fiksi dan yang terkait dengan sejarah itu sendiri. Contohnya seperti ini, ketika Dania mengutip salah satu penggalan terkait teks yang ada di dalam cerpennya, terkait bahwasannya beras juga susah didapatkan untuk rakyat Indonesia. Kita hanya dapat 1/5 liter, tetapi Jepang mendapatkan 5 liter misalnya seperti itu. Di sana bagaimana saudari Dania juga menambahkan lewat temuan kesejarahan yang dia dapatkan bahwasannya pada saat itu pada masa pemerintahan Jepang tahun 1942 sampai ke sana bagaimana masyarakat Indonesia 20%-nya itu kalau tidak salah itu hasil padinya itu harus diberikan kepada Jepang ya. Nah, Dania menampilkan wajah sejarah itu dan itu menjadi sesuatu yang bagus dalam menampilkan analisis sejarah karena ada permainan antara apa yang muncul di cerpen, apa yang muncul di novel dengan sejarah yang ada ataupun realita yang Anda temukan dari berbagai referensi dan sumber yang ada. Nah, itu sangat menarik. Seperti yang tadi juga ada kritik juga, rakyat Jepang bergelimangan padi, tetapi rakyat kita justru mati di lumbung padinya misalnya. Itu kan sesuatu yang memang pesan-pesan yang bisa menampilkan sisi emosi bahwasannya judul yang berusaha dikembangkan oleh Dania, sisi emosinya itu seperti ini nih. Nah, seperti itu gitu. Yang selanjutnya mungkin Bapak akan melanjutkan kepada saudara Kiki, mohon maaf. Saudara Kiki tadi menjelaskan juga masih terkait dengan Jepang.
Tapi kelebihan dari saudara Kiki itu bisa menganalisis tapi memunculkan struktur. Jadi masih terkait dengan judul. Kalau Bapak lihat Kiki, mungkin ini bisa ditiru oleh yang lain. Kiki berusaha menampilkan ada latar belakang masalah yang muncul, ada jalannya proses, dan ada dampak atau akibat yang terjadi. Bapak tadi bisa mengambil satu pesan, masalah yang berusaha dimunculkan oleh saudara Kiki dalam analisisnya, itu terkait dengan sikap diskriminatif dan eksploitasi yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang kepada rakyat Indonesia. Jalan prosesnya itu adalah adanya Zugunianpu, yang tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh saudara Kiki, dan akibatnya itu disampaikan pula, dampaknya itu juga dimunculkan. Seperti Kiki mengambil sebuah contoh bahwasannya ternyata dampak dari Zugunianpu itu bagi perempuan itu begitu dalam. Bagaimana kehancuran dan kerusakan secara mental itu yang disampaikan oleh saudari Kiki. Jadi ini yang menarik gitu dan bisa memang dikembangkan oleh mahasiswa dan mahasiswi lainnya dalam menganalisis sumber sejarah itu sendiri. Dan itu akan sangat bermanfaat jikalau siswa memahami, peserta didik memahami gitu. Maksud dari Bapak Ibu menggunakan novel sejarah dalam pembelajaran sejarah itu intinya itu adalah terkait dengan ini gitu. Nah, yang selanjutnya untuk saudara M. Fajrin masih terkait juga tentang Jepang walaupun fokusnya itu pada representasi perempuan ataupun perbudakan pada masa Jepang itu sendiri. Hampir sama menampilkan sisi emosi yang ada, mungkin latar belakang setting dan latar belakang waktunya perlu agak dikuatkan supaya lebih tampil, tapi Bapak tadi mengutip salah satu hal yang memang disampaikan oleh M. Fajrin, bahwasannya, bentar. Oh, ada sebuah kutipan yang menjelaskan terkait dengan sudut pandang wanita pada saat itu, bagaimana kalian itu adalah pelayan yang harus memberikan sebuah pelayanan yang baik untuk pembeli itu sendiri. Itu kan sebuah makna yang dalam. Ketika seorang wanita disebut pelayan dan harus memberikan yang terbaik kepada pembeli, kalian bisa melihat satu sisi bagaimana direndahkannya wanita pribumi pada saat itu. Dan wajah itulah yang memang berusaha ditampilkan oleh M. Fajrin. Tapi dari keseluruhan, Bapak pikir apa yang disampaikan oleh Asep Japar, Dania, Kiki Rizky, dan juga M. Fajrin itu sudah bagus dan itu bisa menjadi rujukan bagi mahasiswa dan mahasiswi lainnya yang akan tampil di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mungkin seperti itu Pak Andi. Terima kasih banyak Bapak. Oke, terima kasih. Hatur nuhun Pak Esa, parantos masihan komentar. Para mahasiswa kedah diregepkeun nya naon-naon anu ku Pak Esa tadi didugikeun. Janten sakali deui abdi oge bade nandeskeun judul teh penting pisan. Judul teh kedah ngagambarkeun eusi. Sakumaha tos didugikeun oge minggon-minggon sate acana margi saderek teh mahasiswa sejarah, janten judul oge kedah aya unsur sejarahna. Tah unsur waktosna sok harilap. Tinu opat ieu ngan Kiki wungkul anu judulna aya waktosna aya periodena anu sanesna mah lebeng jadi eta anu nunjukkeun yen kesadaran sejarah saderek teh acan aya margi ngadamel judul ge tadi sarupa esa kedah ngagambarkeun eusi anu kaduana kedah ngagambarkeun zaman kedah ngagambarkeun kurun waktosnya janten Asep Setiadi Dania Ramadan, M. Fajrin, kan judulnya teh aya waktos nanya kita ieu teh zaman Jepang teh iraha kapan zaman Orde Baru ge peristiwa malari gara-gara Jepang eta teh janten kedah zaman Meiji zaman Jepang oge janten urang sejarah mah waktos atau periode teh penting pisannya. Anu salajengna secara umum sakumaha tos didugikeun sate acana janten ngabahas sastra dalam pembelajaran sejarah teh sakali deui margi urang mah masih sejarah anu kahiji kedah di guar heula ngeunaan sejarahna kapan sejarah mah ngaguar ngeunaan patarosan atanapi waleran opat we hiji H sanes janten apa siapa kapan bagaimana mengapa eta teh kedah diwalar ku fakta-fakta sejarah.
Upami tos diwaler eta tangtos yen upami orang ngajelaskeun dumasar karena fakta-fakta sejarah bae moal kataji da kitu sejarah mah naon anu teu kataji teh margi da fakta-faktana saur orang naon kering fakta-faktana teh. Nah, supados fakta-fakta eta sareng penafsiranna hirup tadi tos didugikeun sapaliku Pak Esa, urang kedah nambut ti karya sastra. Naon anu kataji ti karya sastra biasa nama sanes bae ngagambarkeun jiwa zaman. Umum nama dinu karya sastra mah nyata imajinasi para pengarangna utamina dina hal dialog para tokoh. Tadi tos di aya tos didugikeun sababaraha dialog anu penting yang nunjukkeun eta teh ngagambarkeun suasana ataupun jiwa zaman. Kapan upami dinu sejarah mah tokoh-tokoh teh jarang aya dialog. Pokoknya fakta, penafsiran fakta, kejadian. Tapi upami dinu karya sastra mah sanes bae tokohna aya oge anu tokohna dipiktipkeun, diimajinatifkeun, tapi dialog-dialogna sok ngagambarkeun oh geuning kitu kaayaanana. Tah eta penting pisan nalika ngaguar karya sastranya Lira cing pilarian dialog-dialog di antara tokoh sejarahna anu ngagambarkeun eta teh dialog anu kataji. Dialog anu ngagambarkeun suasana zamannya. Kumari kitu kedah tiasa oge urang ngawaler sababaraha patarosan ngeunaan kajian sejarah sareng karya sastra ieu. Contohnya Asep Setiadi ngeunaan menguak siasat Jepang kepada rakyat Indonesia dalam cerpen Heiho karya Idrus. Periodena teh ayanya. Jadi saleres nama tokoh Sartono teh fiktif rupi namanya imajinatif. Tah Asep kedah maca hiji kisah nyata anu janten Heiho zaman Jepang kawentar eta namina teh kisah Amat Heiho. Jadi aya Heiho namina si Amat anu leres-leres dimanfaatkan ditipu ku Jepang. Janten tokoh Sartono mah panginten eta mah imajinatif tapi upami urang nyinggung yen contohna kisah Sartono ieu teh aya naon sami sareng anu dialami ku si Amat Heiho tah eta bari kataji. Janten urang memargi pelajar sejarah nya oge ngamanfaatkeun sastra anu imajinatif tapi tetep entong dugi ka fakta-fakta sejarah teh janten imajinatif, janten kedah aya dihubungkeun sareng kisah nyata sareng fakta sejarahna. Nya kitu oge naha Jepang nipu ka bangsa urang ku supados janten Heiho teh eta teh alaten ku Jepang wungkul tah sanes. Rakyat Indonesia kersa janten Heiho, kersa janten peta, margi pamimpin-pamimpin orang nganjurkeun. Soekarno, Hatta, kapan anjeunna teh disebut kolaborator. Malihan ke dinu zaman revolusi mah komo kumuso mah nya Soekarno Hatta teh penjual Romusa, penjual Jugan Ianpu, penjual Heiho, pokoknya mah dianggap penjual rakyat Indonesia lah gitu. Ku margi diparabkeun ka Jepang nah janten Heiho nah janten Jugen Ianpu janten eta anu kedah oge dikaitkeun nya margi jadi entong nyalahkeun Jepang ayo kabeh Jepang ge moal tiasa nanaon upami teu dibantuan ku pamimpin urang sorangan nya sarua jeung the Pide et Impera Walanda Walanda mah ngamanfaatkeun bupati-bupati urang teu langsung marentah nya janten wawasan sejarah urangna kedah rada leres nya. Nya kitu oge Dania Ramadan nya naon ieu teh potretnya Pahit Getir tuan rumah dalam cerpen Jawa Baru karya Idrus. Janten kieu ieu teu ngangge taun nya. Naon margina sebat Jawa Baru tak kada paham nya. Margi zaman Jepang mah benten sareng zaman Walanda. Zaman Walanda mah nu namina Hindia Walanda teh nyaeta Republik Indonesia ayeuna. Kapan zaman Jepang mah Jawa diparentah ku tentara 16. Benten Sumatera sareng Semenanjung Tanah Melayu diperintah ku tentara 25. Kalimantan Sulawesi Indonesia Timur diparentah ku angkatan laut. Janten istilah Jawa Baru teh memang penguasana leres-leres baru khusus tentara
Angkatan Darat ke-16 benten sareng penguasa di Sumatera, di Sulawesi, di Kalimantan. Eta nu kahiji anu urang kedah pahamnya janten Jawa Baru teh sanes nunjukkeun semangat anyar nan anyar memang penguasana leres-leres hanya ngan menguasai Jawa sareng Madura unggul nyata tentara Angkatan Darat ke-16 teh nya. Nya kitu oge kedah nama tadi kritik ka Jawa Hokokai. Ieu teh entong nyalahkeun Jepang, kapan pemimpin Jawa Hokokai teh orang Indonesia 4 serangke sana? Soekarno, Hatta, sa eta teh, Ki Hajar Dewantoro, sa pimpinan Muhammadiyah teh. Ki Haji Mas Mansur nya. Malian Ki Haji Mas Mansur mah dugi ka teu tega ningali kasangsaran rakyat Indonesia kan akhirnya jadi gelo. Nalika revolusi ningal kekejaman Jepang janten orang kedah tiasa nganalisis fakta sejarahna nya supados Jawa Baru teh entong wungkul nyalahkeun pamarentah Jepang nya jadi pamimpin urang ge tanggal waler margi anjeunna memobilisir rakyat sumber daya sumber alam kangge kepentingan perang Jepang. Ya gitu oke rupina kedah disinggung masalah korupsi, masalah pencatutan anu teh di zaman Jepang eta ieu subur nya. Janten saur Jepang teh kumpulkeun tah pare bupati camat RT kumpulkeun 5 kilo pasikeun ka Jepangnya 2 kilo tadi 1 3 kilo eta teh merebakna di zaman Jepang diturutan ayeuna aya bantuan presiden BLT nya buat di pusat nama 20.000 kapan nepi ka rahayat leutik mangan 10.000 lumayan tali 5.000 ditilep eta tradisi mencatut korupsi teh kedah oge di zaman Jepang rupiahna mah di ngawitanna dugi ka istilah catut mencatut ayeuna mah nilep menilep meureunnya eta nya janten semangat Jawa Baru teh entong urang analisisna kedah rada komprehensif disagedengeun tadi dialog-dialogna atau saya nya kutip anu relevan sareng suasana zaman Jepang. Kiki Erpauji, tos saya judulnya nya ngangge waktos. Tapi rupiahna mah kedah jentre nya. Margi kieu tentara Jepang teh khusus nama anu prajurit eta teh sanes orang Jepang unggul, seueur orang Korea. Bahasa teu ngartos, bahasa Indonesia teu ngartos nya. Kalasar pokoknya mah teu terdidik lah janten wajar upami tingkah lakuna teh kitu teu aya sopan santun pami aya rakyat anu ngalangkung teu ngahormat cabok ya kan main cabok eta teh tentara Jepang teh nah itu ada orang Jepang unggul nya cer eta aya orang Korea aya orang Manchuria nya janten eta anu kedah dipahami kubari kitu tangtos kejemna Jepang ka kaum wanoja teh kedah dipahami kitu nya tah panginten kedah di ieu oge disinggung. Nah, anu janten korban wanita Jepang teh anu disebut Jugen Ianku teh sok hayong terang. Sabaraha seueurna korbanna sa Indonesia teh upami ler seueur korbanna kunaon teh aya tuntutan kangge pampasan perang. Tah eta teh kangge memverifikasi yen panginten kekejaman Jepang teh ka wanoja Indonesia henteu sakumaha digambarkeun ku propaganda ayeuna. Tadi kan saur Kiki Nyalira salesna mah aturan nama di pusatna saya supados teu aya penyakit menular, supados rahasia perang teu dugi ka musuh ngalangkungan wanoja janten. Tapi kumargi tentara Jepang teh umum nama anu prajurit anu palang hiji mah sanes biasana pendidikanna teh itu pasti seueur pelanggaran tapi kedah tiasa ngawal patarosan sabara seueur salerosna korban Jugen Ianku teh anu di kejeman ku pihak Jepang ta eta kedah tiasa oge pami tiasa mah di waler disagedengeun pami urang ningal oge siasta Soekarno teu sadayana ngorbankeun wanoja anu prawan anu ti desa kangge tentara Jepang pami urang maca film Soekarno Hatta tanapi biografi Soekarno Hatta Soekarno ngamanfaatkeun para pelacur kangge muaskeun hawa nafsuna tentara Jepang.
Ari pelacur teh atoh we meureun komerek dibere duit mah jeung disakolakeun ka Jepang. Janten kasus anu diwawancara ku pramudia di Pulau Buru kedah dicek. Nah wanoja itu teh di desa atau memang profesional tos janten pelacur teh acana janten. Urang kedah rada kritisnya. Margi ieu novelna pramudia teh upami ninggal tinu judulna ieu teh sama anjeunna hoyong nyindir pamarentah Orde Baru yang militer Orde Baru oge jahat ka wanoja teh. Khusus nama wanoja Cina. Upami aya kerusuhan di Indonesia zaman Orde Baru teh anu jadi korban pemerkosaan mah si Amoy nya Cina tah eta teh salosna mah aya unsur kadinya pramudia teh ngiritik ka pamarentah Orde Baru. Janten urang kedah rada kritis lah nya ngabahas novel-novelna pramudia Anantatur. Pamungkas M. Fajrin nya tengah waktos mah representasi perempuan dan perbudakan. Kedah diwalar ku tengah periodenya kedah diwalar ku Fajrin. Ieu si Miyako jeung Ayun teh naha leres representasi orang Jepang atau representasi wanoja pribumi. Nah, eta nya sareng naha leres-leres anjeunna teh diperbudak dugi ka sangsara atanapi aya henteu kasus sapertos zaman Walanda nya oge jadi gundik, nya oge jadi eta tapi janten sapertos sosok Nyi Ontosoroh malah terhormat, malah majeng tah janten urang tong termakan ku propagandana ieu nya seolah-olah Jepang teh sadayana nyangsarakeun siga jugen ian ku aya teu sosok wanoja anu diperistri ku perwira Jepang misalkan janten sapertos Nyi Ontosoroh di zaman Walanda. Eta urang kedah dugi ka dinya entong dugi ka seolah-olah Jepang teh sadayana jugen ian puwe nu janten korban ditambih deui tadi sabar sih seueurna jugen ian pu teh upami leres-leres memang Jepang teh jahat kapan tadi tos dugikeun Soekarno mah teu ngorbankeun wanoja leres-leres di desa anu perawan anu naon seueurna mah anu diparabkeun ka tentara Jepang teh nyaeta para pelacur-pelacur teh nya janten ditambah deui misalkan upami aya peterosan naha jugan ian pu di Indonesia teh sami henteu posisina sareng geisha di Jepang. Geisha mah terhormat dugi ka tiasa jantan istrina Soekarno kan. Ratnasari Dewi geisha eta teh. Nah di Jepang eta teh sapertos jugan ian pun. Janten nyage urang teh ngamanfaatkeun karya sastra anu sifatna imajinatif tetep kedah ngangge patarosan-patarosan kritis supados nyambung sareng fakta-fakta sejarah. Rupiah nama kitu anu tiasa didugikeun oge ku simkuring tadi sami sareng PSA umum nama sae nya tapi sakali deui judul kedah ngagambarkeun usi judul oge kedah ngagambarkeun yen saderek teh mahasiswa sejarah janten kedah aya taun nya janten upami representasi perempuan dan perbudakan dalam novel Jugun Ianpu, nah itu zaman Iraha itu, nah zaman Meiji, nah zaman Orde Baru, nah zaman Revolusi, jantan orang mah kedah ngangge tahun, ngangge periode margi orang mahasiswa sejarah. Rupina kitu bae, mangga orang sami-sami pungkas ku ngalafazkeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah urang tepang deui minggon payun siap-siap anu bade tampil minggon payun paminten simkuring bade masian komentar ke dina bahasa Indonesia. Hatur nuhun kana petorosan saderek wilujeng saum teu ngiring demo ieu teh. Kapan demo teh cenah perjuangan siga perang Badar cenah aduh kapan perang Badar ke bulan Ramadan. Mangga atur nuhun tepang deui insyaallah minggon payun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak. Mangga tiasa labnya tinuju meeting.